tadi benar-benar bermanfaat tidak untuk tanaman? Nah, mungkin jawaban itu akan bisa dijawab kalau kita aplikasikan. Nah, di Balai Pelatihan Pertanian Lampung, beberapa hal sudah diaplikasikan JPT ini dan sudah ada hasilnya. Ya boleh nanti bagi yang ingin menyaksikan langsung datang ke Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah solusi tepat tanaman sehat ramah lingkungan itu adalah suatu keharusan. Organik itu adalah suatu keharusan. Kembali ke alam adalah suatu keharusan. Zero waste atau kita anggap semua limbah itu harus kita kelola adalah suatu keharusan. Nah, dalam konteks smart farming juga memanfaatkan sesuatu yang ramah lingkungan itu sebuah pertanian yang smart, bukan hanya bicara digital atau kontrol. Nah, harapannya dengan JPT ini kembali mereview kembali kenangan-kenangan kita bahwa kita pernah menggunakan ini. Karena siklus itu kalau kita perhatikan setelah maju ke depan, ternyata kita harus melihat ke belakang kembali untuk melihat sesuatu yang baik yang kita terapkan di masa depan. Tidak melulu semua yang masa lalu itu tidak baik. Nah, terutama konsep-konsep organik zero waste itu kita tumbuhkan kembali. Nah, salah satunya adalah zat pengatur tumbuh nabati ini dari bonggol pisang. Nah, saya yakin teman-teman sekalian ini akan menarik, apalagi hostnya saya lihat ini cantik-cantik ya, minimal ada motivasi untuk melihat acara BOC ini. Nanti juga pewartanya itu sebagai narasumbernya Pak Bambang juga saya yakin ini Widya Suara Utama yang sudah makan asam garam dunia pertanian mungkin ya kalau saya sebut begitu. Dan nanti hostnya juga tidak kalah cantiknya itu Widya Suara juga Ibu Leli. Ya nanti lihat sendiri. Saya yakin ini akan suatu bermanfaat. Dan poinnya adalah ditunggu teman-teman sekalian bahwa sesuatu yang sederhana, sesuatu yang dulu pernah kita lihat, ternyata itu berguna. Dan pertanyaannya, mau nggak kita mengerjakannya? Gitu. Karena sesuatu yang sederhana, yang kelihatannya dulu jadul, ternyata itu bermanfaat. Poinnya kita terbiasa melihat sesuatu itu serba instan. Nah harapannya dari ini tumbuh motivasi kita lagi. Nah harapannya beberapa hal yang disampaikan oleh Widya Suara bisa nanti sama-sama kita cermati bersama. Mudah-mudahan terjadi nanti diskusi atau sharing-sharing yang sangat bermanfaat. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan dengan semangat kemerdekaan, saya harap kita tumbuhkan kembali motivasi kita. Ya, zaman sudah membuktikan pertanian itu tetap unggul, tetap bertahan, walaupun krisis itu macam-macam. Karena tadi dibuka dari pantun, saya juga coba pakai pantun juga ini membukanya nih. Nah, nanti dibilang cakep ya, tapi nggak kedengaran ya, ini dimuat semua ya. Ya, pagi-pagi berangkat ke sawah. Cakep. Oh, ada kedengaran yang bilang cakep ya. Yang lain di unmute juga nggak apa-apa tuh. Badan segar menghirup udara terbuka. Cakep. Oh, coba. Pagi ini dengan mengucapkan Bismillah. Cakep. BOC volume 194 resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Terima kasih Bapak Kepala Balai atas sambutan, arahan dan juga motivasinya. Keren Pak pantunnya. Dadakan tadi, ngimbangin aja sama MC-nya, pakai pantun kan. Oke, terima kasih ya Bapak ya. Oh iya, Pak, izin ini Pak untuk berkenan memberikan satu buah kuis untuk teman-teman Sobat Tani yang telah bergabung. Ya. Oke, silakan. Sederhana aja. Ya. Ya, kalau menyimak tadi apa yang saya sampaikan, JPT ini bahan utamanya pada saat BOC 194 ini apa? Bahan utama pembuatan JPT pada BOC volume 194 ini. Silakan. Oke, jadi pertanyaannya Mbak Cici tadi, bahan utama dari ZPP ini ya Pak ya? Ya. Oke, buat Sobat Tani yang bisa menjawab, silakan klik picture raise hand. Ya. Oke Mbak Cici, sebelum menjawab pertanyaan kuis ini, jadi kita sebelumnya ada password. Ada passwordnya biar seru. Iya. Passwordnya gimana tuh? Jadi kalau kita bilang ZPP Nabati, jawabannya mudah buatnya, maknya khasiatnya. Oke. Jadi buat Sobat Tani yang ingin menjawab, yang bisa menjawab, klik picture raise hand. Kemudian jangan lupa passwordnya. Iya, benar sekali. Passwordnya kita ulangi lagi ya Mbak Dewi ya. Iya.
Apa Mbak Desi passwordnya? Saat kita bilang ZPT Nabati, jawabannya mudah Buatnya maknyur khasiatnya. Oke. Buat Sobat Tani, siapa yang bisa menjawab? Wah, Oke, sudah ada beberapa yang feature raise hand nih. Iya benar sekali. Oke. Silakan buat Sobat Tani diaktifkan kameranya biar kita bisa melihat, menyapa. Selamat pagi Ibu Yuli. Selamat pagi, Mbak Cantik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Ibu dari mana Bu? Dari BPP Waihilau, Mbak. Wah iya, Oke, dari dari ya, dari Pesawaran ya Ibu ya. Iya. Oke, Ibu tadi sudah mendengar pertanyaan dari Bapak Kepala Balai. Nah sekarang tuh Sudah. rapat Oke, nah tapi sebelum menjawab, Ibu harus tahu dulu nih passwordnya dulu dong, biar seru. Kita ulangi sekali lagi ya Bu. Kalau kita bilang ZPT Nabati, Ibu jawab, mudah buatnya, maknyur khasiatnya. Oke, kita ulang ya. ZPT Nabati. Sudah membuatnya, manjur khasiatnya. Oke. Semangat pagi nih pasti ya. Oke. Iya Ibu, jawabannya apa Ibu? Jawabannya bonggol pisang. Iya. Oke, kita tanya dulu ya sama Kepala Balai kita. Gimana Bapak? Jawabannya tepat sekali. Bonggol pisang. Selamat Ibu, Ibu mendapatkan pulsa 50.000. Jangan lupa ya Alhamdulillah. nomor Terima HP. kasih. Iya, silakan ya Ibu. Bapak, Cek terima kasih, link-nya Mbak. kita. Oke, terima kasih Ibu. Salam sehat selalu. Ya, Bapak Abdul Roni Angkat, Bapak Kepala Balai. Terima kasih ya Bapak telah Ya. memberikan arahan motivasi serta kuis-kuisnya ini nih. Pantunnya juga. Semangat ya Pak. Ya, oke. Belum itu satu lagi Pak. Persembahan Apa itu? dari tim kreatif kita dong. Iya. Kita mau kasih pantun juga dong buat Bapak. Oh ya, Satu oke. buah pantun Bapak. Oke. Ke Bekasi naik bajai. Cakep. Jangan sampai kita telat. Cakep. Kepala Balai. Ilmu yang bermanfaat. Oke, good. Sukses ya. Terima kasih. Ya, silakan Ya. melanjutkan kembali aktivitasnya. Oke, saya tetap Sehat ngikutin selalu, ya. Bapak. Ya, Oke, kita mau mengingatkan kembali buat Sobat Tani yang baru bergabung, silakan mengisi daftar hadir dan juga bisa mengakses materi Ya, benar di sekali. link Bitly BOC Vol 194 untuk mendapatkan sertifikat ya. Ya, benar sekali Mbak Cici. Iya, di flyer terus di bawah kita juga ada ya. Ada linknya, terus ada scan barcode-nya. Silakan buat Sobat Tani. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Ya, benar sekali Mbak Cici. Oke, kalau gitu Mbak Cici, sebelum kita ke acara selanjutnya, kita lihat lagi secara langsung video teaser berikut ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sobat-sobat sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang zat pengatur tumbuh atau sering juga disebut dengan ZPT. Sebenarnya apa sih zat pengatur tumbuh itu? Zat pengatur tumbuh itu merupakan hormon yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri. Dia bisa berasal dari akar, batang, daun, dan buah. Jadi sebenarnya tanaman itu juga mengandung zat pengatur tumbuh. Bahan yang digunakan dalam pembuatan ZPT ini yang pertama adalah rebung, kemudian yang kedua adalah toge, ketiga adalah pucuk daun muda, kemudian gula 100 gram, kemudian air kelapa sebanyak 1000 ml, kemudian EM4. Cara pembuatan pertama kali adalah rebung dimasukkan ke dalam blender,
kemudian ditambah dengan tauge, juga masukkan ke dalam blender, kemudian ditambahkan dengan air kelapa sebanyak 1 liter. Kita tutup blender tersebut dan kita hidupkan blendernya dan kita haluskan sampai halus. Sambil kita kemudian kita tambahkan dengan pucuk daun muda, kemudian kita lakukan pemblenderan kembali supaya halus dan merata. Selain daripada itu, kita juga menyiapkan gula yang dicampur dengan air kelapa juga bisa, tapi air biasa juga bisa. Kemudian gula itu kita aduk sampai larut dan rata. Nah, kemudian kita tambahkan, kita masukkan ke dalam bisa jerigen, bisa wadah yang bisa ditutup. Kita masukkan, kemudian ditambah dengan gulanya yang sudah diaduk secara rata tadi. Kemudian ditambahkan dengan EM4 sebanyak 3 tutup daripada EM4 itu. Kemudian kita aduk supaya rata larutan tadi. Cara menggunakan ZPT yang kita buat ini yaitu setiap 1 liter air ditambahkan dengan 3 sendok ZPT ini. Dan apabila kita mempunyai tangki sprayer itu sebanyak 15 liter, berarti di dalam tangki itu harus ditambahkan sekitar 45 sendok ZPT ini, kemudian diaduk dan selanjutnya disemprotkan kepada tanaman yang akan kita semprot dengan menggunakan ZPT. Kami sudah melihat video teaser yang membahas tentang tema kita Mbak Desi ya. Berlama-lama lagi. Oke, baik Mbak Cici. Langsung aja ya Sobat Tani. Sebelum kita masuk ke materi BOC volume 194 kali ini, kita dipandu oleh host kita yang fantastis oleh pelatihan pertanian langsung Ibu Lely Suryati SPMP. Kita langsung saja, nggak perlu berlama-lama lagi. Kita serahkan saja langsung ke host kita yang cantik Ibu Lely Suryati. Silakan Ibu. Ya, terima kasih MC terkece saat ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Tani di seluruh penjuru Nusantara. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik saja. Salam sehat selalu dari kami. Sobat Tani, selamat bertemu kembali dengan kami, Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Perkenalkan, saya Lely Suryati. Senang sekali hari ini menjadi host BOC hari ini dengan judul
zat pengatur tumbuh nabati. Ya. Sobat Tani, bicara dunia pertanian berarti membicarakan bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan menggunakan zat pengatur tumbuh. Terkadang, Sobat Tani, kita sering ragu untuk mengimplementasinya dengan berbagai faktor penyebabnya. Nah, hari ini Sobat Tani, hari ini kita akan membahas Sobat Tani bagaimana memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk dibuat zat pengatur tumbuh. Untuk itu Sobat Tani, kita sudah menyiapkan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Bambang Haryanto, SPMSI. Beliau adalah Pertanian Lampung. Ya, selamat pagi Bu Leli. Ya. Selamat pagi saudara-saudara, sobat sekalian. Iya. Pak Ya. Bambang, gimana? Apa kabar Pak Bambang? Ya, sehat Bu Leli ya. Alhamdulillah. Ya. Gimana Pak Bambang? Sudah siap untuk berbagi pengalaman tentang zat pengatur tumbuh dengan Sobat Tani? Ya, siap rekan. Ya. Mudah-mudahan Baik. bisa memberikan solusi untuk kawan-kawan sobat tani semua. Oke, baik. Sobat Tani, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam tentang zat pengatur tumbuh, ada baiknya nih kita tanyakan langsung ke narasumber, apa sih zat pengatur tumbuh itu Pak Bambang? Monggo silakan. Ya, mungkin gini Bu Leli dan para sobat tani semua, Ya. di dunia pertanian secara modern ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya pertumbuhan tanaman yang baik, kemudian juga jadi pertumbuhan tanaman, ya, kemudian juga untuk perkembangannya. Jadi itu adalah harapan kita. Ya. Di dalam proses peningkatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini, kita tidak lupa dengan peningkatan tentang kualitas dan kuantitas, Iya. kan gitu kan. Untuk kuantitas itu jelas Bu Leli ya, Iya. dengan adanya penambahan zat pengatur tumbuh, ya ini produksi-produksi yang tadinya itu paling hanya dapat 4 ton, 5 ton padi kan gitu kan. Dengan ada penambahan ZPT itu bisa mungkin menjadi 6 atau 7. Nah, sedangkan kalau dihubungkan dengan peningkatan kualitas, ya, ini di kualitas ini yang paling penting juga, karena kita akan mendapatkan produk yang bagus, ya. Ya nanti bagusnya di mana? Bisa aja nanti ukuran daripada hasil dari pertanian itu bisa sama seragam. Kemudian warna daripada hasil yang kita peroleh juga lebih bagus. Nah, kemudian jumlahnya juga akan lebih baik, ya. Nah, itu adalah peranan daripada zat pengatur tumbuh. Nah, sekarang apa sih sebenarnya zat pengatur tumbuh? Jadi zat pengatur tumbuh itu ya sebenarnya adalah suatu bahan organik, ya. Ya, jadi bahan organik, tetapi dia bukan hara gitu, ya. Dia bukan organik, bukan hara. Tetapi dalam jumlah yang sedikit dia mampu jadi dia mampu untuk memacu pertumbuhan, menghambat pertumbuhan, dan mempengaruhi fisiologi pertumbuhan daripada tanaman. Itu adalah arti daripada zat pengatur tumbuh itu, Bu Leli, ya, dan sobat tani sekalian. Oke, baik sobat tani, sudah jelas bukan kita mendengarkan langsung dari sana sumber apa itu zat pengatur tumbuh. Ya. Sepertinya Sobat Tani ini sudah mulai penasaran nih Pak Bambang, sudah mulai penasaran. Kira-kira Pak Bambang fungsi dari zat pengatur tumbuh itu apa Pak Bambang? Ya, fungsinya. ya. Jadi kalau kita lihat dari fungsi dari zat pengatur tumbuh, yang pertama itu adalah bisa memicu pertumbuhan tanaman. Ya, ini dicontohkan untuk memicu pertumbuhan tanaman. Ya. Kadang-kadang kan kita melakukan penyetekan, ya menyetek tanaman kita untuk perbanyakan tanaman. Nah, itu kita kasih olesi dengan zat pengatur tumbuh, yaitu baik Rotun F segala macam, ya itu. Atau mungkin yang paling sederhana bawang merah kan. Jadi
dipotong bawang merahnya kemudian dileletin pada stek itu kemudian ditanam juga bisa ya. Nah, kemudian juga pakai rotun F itu juga direndam, nah, itu juga bisa kan ya. Ya jadi itu adalah untuk mempercepat. Kemudian juga kemungkinan juga ada masa dormansi. Nah, biji-bijian atau mungkin tunas yang masa dormansinya dia mandek di dalam pertumbuhan atau masa dormansi dengan ditambahi dengan zat pengatur tumbuh ini itu juga bisa untuk menumbuhkan sehingga memacu pertumbuhan. Iya, baik Sobat Tani, ya. Yang kedua itu menghambat pertumbuhannya ya. Jadi penghambat pertumbuhan. Yang ketiga itu mengubah pertumbuhan dan pergerakan tanaman. Kalau mengubah pertumbuhan ini, menghambat pertumbuhan ini proses-prosesnya kan seperti kalau kita ya ini kita punya benih. Ya benih ini harusnya kita pengennya menanam nanti bulan berapa kan gitu ya. Nah, tapi benih ini sebelum ditanam dia sudah tumbuh dulu seperti biji kako. Biji kako itu dia langsung dari pohon aja bisa tumbuh. Nah, maka untuk supaya dia itu tidak cepat tumbuh, maka kita hambat dengan mungkin di perendaman dengan ZPT dulu sehingga bisa tersimpan sampai waktu yang kita butuhkan kan gitu ya. Wow, ternyata keren banget ya Sobat Tani, fungsi dari zat pengatur tumbuh dapat memicu pertumbuhan, menghambat, kemudian dapat meningkatkan kualitas daripada tanaman kita. Baik Pak Bambang, kita bincang-bincangnya lebih dalam lagi Pak Bambang ya. Baik Pak Bambang. Kira-kira Pak Bambang, dalam suatu tanaman, bisakah apakah tanaman dapat memproduksi zat pengatur tumbuh? Ya. Kan kalau kita lihat sebenarnya secara nyata ya, tanaman itu ternyata bisa menghasilkan ZPT sendiri, Bu. Ya, atau sering disebut dengan fitohormon ya. Jadi tanaman itu menghasilkan ZPT sendiri itu disebut dengan sering kalau orang-orang ya pokoknya bahasa kerennya itu namanya endogen kan ya, endogen. Jadi endogen adalah kemampuan dari tanaman untuk menghasilkan zat pengatur tumbuh sendiri dari tubuh tanaman itu sendiri. Nah, dari bagian-bagian mana yang bisa menghasilkan? Nah, ternyata zat pengatur tumbuh itu bisa dihasilkan dari akar. Jadi akar juga bisa menghasilkan zat pengatur tumbuh. Kemudian pada batangnya juga bisa. Kemudian daunnya dan kemudian juga buahnya juga bisa menghasilkan zat pengatur tumbuh. Itu disebut dengan istilahnya zat pengatur tumbuh endogen ya. Iya. Sobat Tani, ternyata tanaman dapat menghasilkan zat pengatur tumbuh sendiri, yaitu melalui akar, batang, daun, dan buahnya. Bagaimana Pak Bambang jumlah yang dihasilkan oleh tanaman itu? Apakah mencukupi untuk tumbuh kembang tanaman itu sendiri? Bagaimana Pak Bambang? Secara kenyataan di lapangan, Bu Leli dan Sobat Tani, ternyata juga kita kadang-kadang punya tanaman yang kadang rontok kan, kita kan buahnya banyak tapi rontok kan nggak jadi kan gitu kan. Nah itu kemungkinan besar juga bisa disebabkan karena zat pengatur tumbuhnya di dalam yang dihasilkan oleh tanaman itu tidak mencukupi kan gitu kan. Nah maka diperlukanlah yang namanya zat pengatur tumbuh dari luar. Ya itu yang sering disebut dengan eksogen kan. Jadi zat pengatur tumbuh yang dari luar itu eksogen kan gitu. Berarti Pak Bambang ada zat pengatur tumbuh yang dihasilkan dari luar atau sintetis, pabrikan ya bisa pabrikan bisa tidak. Itu namanya apa saja Pak? Namanya Pak? Ya, jadi kalau sering-sering juga kan ya Bu, itu kalau kita lihat juga di situ ada namanya pupuk hantu kan gitu ya. Apeocenasa itu juga sebagian. Kemudian yang paling sering kita temuin di lapangan itu ada rotun F. Rotun F itu biasanya kita menyetek itu menggunakan rotun F kan gitu. Kemudian juga yang tidak kalah penting juga sebenarnya dari dalam tanaman itu jadi air kelapa. Itu kan walaupun dari kan itu bisa juga sebagai ZPT dari luar Bu. Jadi tidak dari dalam tanaman itu sendiri kan. Itu yang pabrikan juga ada yang juga dari alam yang bisa dijadikan sebagai ZPT
eksogennya dari luarnya. Oke. Baik Sobat Tani, semakin penasaran kan dengan zat pengatur tumbuh ini. Baik Sobat Tani, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Pak Bambang, kira-kira jenis-jenis dari ZPT ini apa saja dan fungsi dari masing-masing jenis itu apa saja, Pak? Ya. Jadi kalau sebenarnya ada banyak ya di ZPT yang ada di bumi ini, tetapi yang paling banyak berkembang di masyarakat itu ada 5, Bu ya. Oke. Yang pertama itu auksin. Jadi auksin yang pertama, kemudian ada sitokinin, kemudian ada gibrelin, ada goetilen, Bu, ini goetilen, kemudian ada juga asam absistat kan gitu ya. Ada 5 Pak 5 Bambang, ya. Oke. Iya. Sedangkan fungsinya mungkin ini Bu Aleri ya, untuk auksin ini sebagai zat pengatur tumbuh, dia mempunyai fungsi yaitu meningkatkan sinergi protein, jadi sintesis protein. Jadi protein di dalam tubuh tanaman itu bisa disintetis sehingga dia protein itu bisa bisa bermanfaat untuk tanaman itu langsung kan gitu. Kemudian yang kedua untuk melakukan pembelahan sel. Jadi membantu pembelahan sel. Ya, jadi mungkin dengan adanya pembelahan sel, pohonnya yang mungkin yang cabangnya tadinya kecil, dengan adanya pembelahan sel bisa menjadi lebih besar kan ya. Oke, mantap. Ya, mempercepat percabangan akar ya, perpanjangan akarnya juga akan lebih cepat, panjang, mempercepat pertumbuhan batangnya juga nanti akan tinggi dengan adanya penambahan itu. Dan yang paling utama juga membantu pertumbuhan tunas baru. Dengan adanya tunas baru, berarti di situ tanaman juga akan menghasilkan yang lebih baik kan gitu. Oke, mantap. Iya. Nah, yang kedua adalah sitokinin. Sitokinin ini sering yang tadi lupa Bu Leli ya. Untuk yang auksin itu biasanya bisa didapat dari mana? Ya kan ya. Auksin itu bisa diperoleh dari daun-daun yang muda, pucuk-pucuk daun. Kemudian yang kedua itu ada dari bekicot ya. Bekicot, yaitu bekicot keong, kemudian juga dari tauge atau kecambah, gitu ya. Sedangkan yang kedua yaitu sitokinin, ini juga ZPT yang berpengaruh pada perangsangan pembelahan sel. Jadi untuk membelahkan sel ya. Ya dia apa sih fungsinya? Yaitu mempercepat pertumbuhan biji. Jadi tadinya mungkin gimana sih supaya tanaman kita bisa berbunga, maka itu adalah bisa aja dilakukan penambahan dengan sitokinin. Kemudian juga mematahkan dormansi biji, menghambat rontoknya buah dan daun-daun, dan memperbanyak hasil ini. Ini cukup Anda. Nah, sitokinin itu bisa diperoleh dari mana? Nah ini yang paling penting ya. Nah, sitokinin itu bisa diperoleh Bu Leli dan para sobat tani, itu yang paling ini materi kita yaitu bonggol pisang, bonggol pisang. Jadi bonggol pisang ya. Kemudian jagung muda dan juga air kelapa, itu juga mengandung sitokinin. Atau mungkin rebung yang kemarin di film kita di teaser kita itu rebung itu juga mengandung sitokinin. Ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, zat pengatur tumbuh yang ketiga yaitu namanya gibrelin ya. Gibrelin itu dia dapat mempercepat perkecambahan biji. Jadi kalau memang tanaman kita mau membibitkan suatu tanaman, bijinya itu yang sulit tumbuh, maka bisa dilakukan perendaman dengan gibrelin ini. Ya, kemudian yang kedua bisa mempercepat proses generatif tanaman. Jadi lebih mudah. Ya, menjadi lebih mudah, mempercepat pertumbuhan bunga dan buah, dan juga mempercepat tumbuhan batangnya. Batang menjadi lebih tinggi kan gitu. Nah, itu Bu Leli ya. Nah, kemudian juga tidak kalah penting mungkin ada satu lagi yaitu etilen Bu nih. Nah, ini etilen itu biasanya kan gini ya. Kalau petani-petani itu dia panen pisang belum matang supaya cepat matang, itu ternyata bisa digunakan untuk membantu untuk mempercepat kematangan daripada buah-buahan kan itu etilen ya.
Ya, baik Sobat Tani, tepuk tangan dulu lah untuk kita semua. Ya, luar biasa Sobat Tani, semakin waktu kita beranjak semakin ini, semakin kita mengetahui apa itu zat pengatur tumbuh. Baik Sobat Tani, dari paparan dari narasumber, bahwa ada beberapa jenis daripada zat pengatur tumbuh itu ada auksin, sitokinin, gibberellin, etilen, dan asam absisat, di mana masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Kita selaku konsumen atau selaku yang memerlukan dari zat PT bisa memilih daripada salah satu zat PT, Pak Bambang ya, sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Baik Sobat Tani, yang makin penasaran, ya dulu tahan dulu penasarannya, karena kita akan jeda dulu, ada iklan yang mau lewat. Oke, waktu kita kembalikan ke MC Kece. Oke, terima kasih Bu Leli. Wah, seru ya Mbak Desi ya. Materi-materi yang dibahas ini udah langsung aja lah, udah gak sabar nih. Cuman sebelum itu, Sobat Tani, kita akan memasuki kuis ya. Oke, Mbak Cici. Mau ngingetin lagi nih Mbak Cici. Sebelum kuis kita ada password terlebih dahulu. Iya, tapi hadiahnya apa nih? Hadiah menariknya. Lebih menarik lagi hadiahnya. Passwordnya apa nih Mbak Desi? Jadi passwordnya saat kita bilang ZPT Nabati, jawabannya mudah buatnya maknyus Hadiahnya. Oke. Langsung aja pertanyaannya buat Sobat Tani. Pertanyaannya adalah sebutkan minimal 3 jenis hormon ZPT. Buat Sobat Tani yang dari tadi bergabung, menyimak materi yang sudah disampaikan. pasti sudah tahu kan jawabannya. Ya, silakan buat Sobat Tani yang bisa menjawab, klik feature raise hand. Ya, benar sekali Mbak Cici. Oke. Dan buat Sobat Tani, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya. Iya. Oh, sudah ada. Oke. Sudah ada yang raise hand, Sobat Tani. Ibu Mariani. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu dari mana, Bu? Iya. dari Bangka Selatan. Wah, dari Bangka Selatan ya, Bu. Salam sehat ya, Ibu. Ya, Oke, Ibu, passwordnya nih, Bu. Passwordnya jangan lupa ya. Passwordnya ketika kita bilang ZPT Nabati, Ibu jawab, mudah buatnya maknyus khasiatnya. Oke? Kita ulang ya. ZPT Nabati. mudah buatnya maknyus khasiatnya. Wah. Oke, bilang aja jawabannya apa, Bu? Ada auksin, sitokinin, gibberellin, etilen, sama asam absisat. Wah. Yang diminta 3, Ibu tapi jawab semua dong. Oke, keren Ibu. Sangat menyimak ya Mbak Cici. Iya, oke, selamat ya Bu. Ibu mendapatkan voucher sebesar 50.000. 50.000. Jangan lupa ya Terima Ibu kasih. cek ke admin nomor HP Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Salam sehat selalu ya Bu. Sehat. Iya, oke. Kalau gitu tanpa perlu berlama-lama Ya, lagi, benar sekali, langsung Mbak saja Cici. kita kembalikan ke host cantik kita. Oke, kita serahkan langsung ke Ibu Leli Suryati. Silakan. Ya, baik Sobat Tani yang berada di seluruh penjuru Nusantara. Masih tetap semangat? Ya, tunjukkan semangat Sobat Tani. Ya, baik Sobat Tani, sudah ada di hadapan kita beberapa bahan-bahan pembuatan zat pengatur tumbuh yang ada di sekitar kita. Baik Pak Bambang, ini pemirsa ini sudah nggak sabar lagi, Ibu, ya. sudah semakin penasaran, sudah ada bahan di depan, mau diapain ini bahannya ini gitu ya. Silakan Pak Bambang disampaikan, diceritakan bahwa bahan-bahan ini dan kegunaannya untuk apa. Ya, monggo Pak Bambang. Jadi bahan utama tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai, ya, Ya. ini adalah bonggol pisang. Jadi yang tadinya bonggol pisang adalah ini kami lakukan pengecilannya. Jadi dikecil-kecilkan, ya.
Jadi bukan batangnya ya, Sobat Tani ya. Jadi bonggolnya yang di bawah itu. Ya. Yang Ini mengandung apa tadi Pak? Yang mengandung apa tadi? ini mengandung sitokinin kan ya. Oke, sitokinin. Sitokinin ya. Nih mengandung sitokinin Iya. itu adalah bonggol pisang yang tadinya adalah seperti ini. Ya. Oke, Ya. sitokinin. Ini sebanyak 200 gram ya, 200 gram. Oke. Nah, kemudian ditambah lagi dengan toge Oke. atau kecambah ya. Kecambahnya ini jumlahnya adalah 100 gram. Oke. Ini juga mengandung auksin Ibu. Ini ya, auksin Ini ya. sitokinin, ini auksin. Ya. Oke, Nanti- bahan selanjutnya. Nah, ini gula ya. Ini gula merah, Mm-mm. bisa menggunakan gula putih atau mungkin tetes tebu kalau di tempat Bapak dan Ibu tidak ada gula ya pakai tetes kan juga bisa. Oke. Gulanya gula merah sebanyak 100 gram ya, banyak 100 gram. Lanjut, bahan selanjutnya adalah Ya, EM4. ini EM4 ya, nanti EM4 itu sebanyak 50 mili ya. Ini untuk sebagai pemacu daripada pertumbuhan daripada namanya bakterinya ya. Oke, Dan tidak kalah penting lagi, ini ada ini adalah air kelapa. apa? Ya, air kelapa sebanyak 1 liter ya, 1 liter. Ya. Oke. Ya, ini bahan-bahannya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, air kelapa ini juga mengandung yang namanya sitokinin juga ada, tapi gibberellinnya juga ada. Oke. Baik Sobat Tani, tadi sudah dipaparkan oleh narasumber yang luar biasa kita ini, bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan zat pengatur tumbuh. Kemudian kita lanjut Sobat Tani, yaitu alat-alat apa saja sih yang digunakan untuk pembuatan ZPT. Monggo Pak Bambang. Jadi alat-alatnya sebenarnya adalah alat-alat yang sederhana, bisa di tempat Bapak dan Sobat Tani semua. Kalau kebetulan di sini kita pakai blender ya, blender. Jadi blender ini tujuannya adalah untuk memperkecil daripada semua bahan. Kalau di tempat Sobat Tani tidak ada blender, bisa aja dengan menggunakan tumpukan ini Bu Leri ya. Jadi ditumbuk. Atau kalau memang tidak ada tumpukan lagi, bisa terpaksa menggunakan cobek kan gitu ya. Ya cobek. Yang penting bahannya sudah hancur. Ya. Yang kedua itu adalah kita pakai telenan ini, telenan dan pisau, yaitu untuk memperkecil ukuran daripada gula sama bonggol pisangnya ya. Ya. Kemudian ada timbangan, jadi untuk menimbang ukurannya berapa sih? Yaitu tadi 200, 100, 100 kan gitu. Supaya Itu punya kamu SK apa itu? Kemudian bisa Nah, kemudian Sobat Tani juga bisa menggunakan alat seperti ini ya. Ini botol-botol bekas, yaitu untuk bisa hasilnya kita masukkan. Atau kalau anda juga bisa menggunakan ember seperti ini ya. Jadi kalau pakai botol kita perlu ini Pak ya? Iya, kalau botol pakai ini kita pakai perlu corong. corong. Tapi kalau pakai ember seperti itu tidak perlu lagi menggunakan corong. Kemudian juga ada panci itu untuk membersihkan membersihkan bekas-bekasnya juga bisa. Oke, dan terakhir tentunya perlu sendok ya untuk pengaduk. Oke, baik Sobat Tani, tadi bahan-bahan sudah disampaikan. Kemudian peralatan yang sangat-sangat sederhana yang mungkin dan pasti ada di skala rumah tangga. Lanjut, sepertinya ini Sobat Tani sudah makin penasaran. Kita lanjut, bagaimana sih teknis pembuatan ZPT? Pak Bambang, bisa kita mulai? Iya. Oke, dalam waktu siap. dekat aja, kita cepat aja Bu Leri ya. Iya. Jadi yang pertama kali kita masukkan adalah bahannya ya. Bahannya mulai dari kita menggunakan bonggolnya, kita masukkan ke dalam blender, Sobat Tani. Ini kalau dipotong lebih kecil lagi akan lebih bagus lagi ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan lagi togenya ya. Togenya kita masukkan ke dalam blender. Ya, kemudian ditambah lagi dengan airnya ya, air kelapanya kita masukkan ke dalam ember ini. Nah, ini nanti sisanya untuk
mengencerkan gulanya ya. Gulanya juga diencerkan dulu Bu Leli itu. Ya, gulanya kita encerkan ya Sobat Tani. Iya. Nah, baru mau kita lakukan pengecilan atau blender ya. Penghancuran. Iya. Suaranya hilang. Suaranya Bu Leli, Pak Bambang hilang. Ya ini ya Bapak dan Ibu setelah lakukan pemblenderan tadi ya, kita selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam wadah ya sebagai tempat ini nanti. Nah, kalau Ibu, Bapak dan Sobat Tani menggunakan wadah seperti ini atau blender seperti ini langsung tumpahkan saja bisa. Tetapi kalau Bapak dan Ibu menggunakan bekas botol, maka perlu ada di corongnya kan gitu ya. Nah ini kita masukkan ke dalam ember ini. Ya kemudian ditambah dengan gulanya ini adalah gula yang sudah dihaluskan. Kita masukkan juga ke dalam sini. Sobat Tani semua, ya, kemudian ditambah dengan E4. Ya. E4 sebanyak berapa, Pak Bambang? 50 mili. 50 mili, kemudian diaduk supaya rata, Sobat Tani. Ya, kemudian baru dilakukan penutupan. Nah, ini ditutup. Oke. Kemudian setelah ditutup, Sobat Tani, selanjutnya yaitu dilakukan fermentasi, ya, fermentasi selama 6 hari. Dan setiap hari tutupnya harus selalu dibuka, walaupun sebentar saja. Buka, nanti tutup lagi, hanya mengeluarkan gasnya aja. Oke, jadi selama fermentasi lebih kurang 6 hari, setiap hari kita buka sebentar saja. Ya. Perlu pengadukan nggak, Pak? Tidak perlu? Tidak. Hanya yang penting hanya untuk membuang gasnya. Ya. Artinya Sobat Tani, hari ke-7, hari ke-8 sudah bisa digunakan, Pak Bambang ya. Baik Sobat Tani, ini zat pengatur tumbuh sudah jadi. Bagaimana Pak Bambang ini mengimplementasikannya? Perlu diencerkan seperti apa Pak Bambang? Jadi kalau hasilnya sudah jadi, Bapak dan Ibu atau Sobat Tani, nah, kemudian dilakukan penyaringan, disaring, ya, saring kemudian bisa dimasukkan juga ke dalam botol,
Ya, dengan disaring kemudian baru bisa digunakan sebagai zat pengatur tumbuh untuk tanaman. Nah, pemakaiannya yaitu setiap 3 atau 4 sendok itu untuk 1 liter air, Bu. Ya, jadi 1 liter air itu dikasih 3 sendok ZPT yang kita adakan, yang kita buat tadi. Kemudian kita semprotkan ke padi. Ya, kalau 1 tangki kan gitu. Tangki itu kan rata-rata kan berat isinya kan 15 liter. Jadi 15 liter berarti dia memerlukan ZPT ini 3 kali 15 berarti 45 sendok. Oke, iya. Baik Sobat Tani, setelah kita melihat bagaimana teknis pembuatan zat pengatur tumbuh ini, mudah bukan? Saya yakin teman-teman di lapangan bisa membuatnya dan dapat mengimplementasikannya ke lahan atau ke tanamannya. Baik Sobat Tani, sesuai dengan password yang sudah disampaikan oleh MCKC tadi, bahwa pembuatan ZPT itu mudah membuatnya, maknyus khasiatnya. Terbuktikan Sobat Tani, mudah membuatnya nanti maknyus khasiatnya. Baik Sobat Tani, simpan dulu penasarannya, karena ada iklan yang mau lewat. Kita selanjutnya waktu kami serahkan ke MC. Oke, terima kasih Bu Leli. Iya. Oke, selanjutnya nih kita langsung masuk ke kuis aja ya Mbak Desi ya. Oke, kita masuk kuis selanjutnya. Sebelumnya nih Mbak Cici, kita ingetin lagi nih. Sebelum kuis kita ada password terlebih dahulu. Iya. Jadi saat kita bilang ZPT nabati, jawabannya udah buatnya maknyus khasiatnya. Oke. Langsung aja ya Mbak Desi ya. Oke, langsung aja pertanyaannya. Berapa lama fermentasi zat pengatur tumbuh? Nah, buat Sobat Tani, siapa yang bisa menjawab? Silakan klik feature raise hand. Oke, admin. Ya. Wah, sudah ada ya. Bapak Darmin dari Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi. Salam sehat Bapak dari Bawah. Selamat pagi menjelang siang di Sulawesi Selatan ini, Mbak. Iya, semangat sekali ya, Pak. Iya. Iya dong, harus dong, Pak. Oke. Sebelum menjawab, jangan lupa passwordnya ya, Pak. Ya, siap. Passwordnya ketika kita bilang ZPT nabati, Bapak jawab mudah buatnya maknyus khasiatnya. Oke, langsung aja jawabannya apa, Pak? 6 hari, fermentasi selama 6 hari. Wah, gimana Bapak narasumber? Iya. Oke. Selamat Bapak mendapatkan pulsa 50.000. Jangan lupa chat ke admin ya Bapak, nomor HP Bapak. Iya, benar banget. Iya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ngomong nih, dari tadi kan Sobat Tani mungkin nanya, ini apa sih yang diselendangin, dikalungin, ini apa sih Mbak Desi? Terus yang tadi narasumber kita pakai untuk di topinya gitu kan, itu apa tuh Mbak Desi? Pasti penasaran nih Mbak Cici. Iya. Jadi yang kita pakai ini merupakan tapis. Jadi tapis itu merupakan salah satu kerajinan dari masyarakat Lampung ya Mbak Cici. Iya, benar banget ya. Khasnya masyarakat Lampung tapis ya. Karena kain tapis ini juga bisa dimodifikasi, bisa kita jadiin baju, bisa untuk kain, ya kan, bisa untuk selendang, bahkan sekarang sudah ada bisa untuk jilbab. Iya, benar sekali Mbak Cici. Jadi banyak sekali ya manfaatnya. Iya, benar banget. Oke, sekarang kita kasih kuis satu lagi kali ya, buat Sobat Tani yang masih semangat, yang setia bergabung dari pagi sampai dengan sekarang. Oke, kita lanjut aja. Kita bacakan kuis selanjutnya. Oke, buat Sobat Tani siap-siap ya untuk raise hand. Oke, pertanyaannya adalah fungsi pembukaan tutup wadah pada saat fermentasi. Itu apa? Fungsinya untuk apa? Pasti nih kalau yang udah menyimak dari saat narasumber menyampaikan materi pasti udah tahu ya Mbak Cici jawabannya. Oke, buat Sobat Tani siapa yang bisa menjawab? Klik feature raise hand. Saya ulangi,
fungsinya pembukaan tutup wadah pada saat fermentasi itu untuk apa? Oke, sudah Oke, ada. sudah ada dari BPT Candipuro. Selamat pagi, Ibu. Ya. Oke, Ibu. Oh, Ibu atau Mbak nih? Kayaknya masih muda ya, masih cantik. Oke. Oke, Mbak. Mbak siapa? Mbak Levinia. Mbak Levinia. Mbak Levinia. Wah, selamat pagi ya, Mbak. Ya. Masih semangat ya, Mbak ya. Oke, Mbak. Jadi sebelum menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, kita ulangi lagi. Passwordnya ya. Iya. Jangan lupa passwordnya ya, Mbak Levi ya. Jadi saat kita bilang ZPT Nabati, jawabannya apa Mbak Cici? Mudah buatnya, maknyus khasiatnya. Oke, langsung aja Mbak Levi. Passwordnya apa, Mbak? Mudah buatnya, maknyus hasilnya. Oke, jawabannya apa nih, Mbak Levi? Untuk mengeluarkan oksigen, Mbak. Coba kita tanya dulu ya dengan narasumber kita. Oke, jawabannya nih Pak Bambang. Gimana nih Pak jawabannya? Oh, karena untuk mengeluarkan gas. Dapat hadiah. Selamat ya Mbak. Terima kasih Mbak. Chat nomor handphone Mbak di room chat kita ya Mbak ya. Jangan salah nomor handphone loh, nanti nggak nyampe. Masuk ke saya nanti. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya Mbak Levi ya, tetap sehat selalu. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih Mbak Desti ya. Kita langsung masuk ke sesi diskusi buat Sobat Tani yang ingin langsung berdiskusi, bertanya dengan narasumber kita bisa langsung bertanya sekarang ya. Oke, kita serahkan langsung ke Ibu Leli Suryati, silakan. Terima kasih MC. Ya, baik Sobat Tani, tadi sudah kita lalui beberapa sesi pemaparan, bincang-bincang dengan narasumber dan praktek pembuatan ZPT. Tentunya Sobat Tani ini sudah mengantongi beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke narasumber kita. Baik Sobat Tani yang sudah semakin penasaran dan terima kasih kepada Sobat Tani yang masih setia dan antusias mengikuti BOC kali ini. Pak Bambang, sudah siap-siap kita ya untuk beberapa pertanyaan dari Sobat Tani. Baik Sobat Tani yang akan mengajukan pertanyaan bisa melalui fitur raise hand atau melalui kolom chat. Yuk silakan. Ya. Silakan Sobat Tani untuk mengajukan pertanyaan ke narasumber kita. Ya, silakan bisa melalui fitur raise hand atau kolom chat. Ya. Silakan. Oke, baik. Ini Firnanda ya, Firnanda adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Ya, silakan Pak Firnanda untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Bapak atas kesempatannya. Izin Firnanda mau bertanya. Pada bonggol pisang ini kan mengandung hormon sitokinin, Pak. Nah, biasanya kan bonggol pisang ini digunakan sisa hasil penebangan. Nah, kenapa bonggol pisang ini disarankan diambilnya pada sore hari, Pak? Apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Dia diambil di sore hari, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Bambang sudah jelas ya. Ini apa namanya pembuatan ZPT menggunakan bonggol pisang dan mengapa diambilnya pada sore hari? Apa akan mempengaruhi kalau diambil pagi? Mungkin pertanyaan seperti itu. Ya, monggo Pak Bambang. Jadi Adik Fernanda ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sebenarnya bonggol pisang itu mengandung sitokinin ya. Nah, jadi selain sitokinin sebenarnya dia juga mengandung fosfat kan gitu ya. Ya, kalau kita mau membuat pupuk POC itu biasanya kan kita anukan bonggol pisang. Ternyata di situ di POC bonggol pisang itu mengandung fosfat.
Ya, kemudian di pertanyaan tadi, kenapa pengambilannya harus sore kan gitu ya? Nah, yang jelas kalau di dalam proses pengambilan sore itu kan nanti hubungannya dengan penguapan ini. Ya, kalau dia ngambil pagi kan dia mengalami proses penguapan setelah kita ambil, kemudian nanti kena siang matahari panas sehingga menyebabkan juga terjadinya penguapan. Tetapi kalau kita ngambilnya sore kan berarti besoknya sudah langsung malam. Jadi proses penguapannya juga akan menjadi berkurang. Nah, kemudian baru besok paginya bisa kita gunakan sebagai bahan untuk pembuatan mungkin itu dari saya, Adik Firnanda ya. Oke, gimana Pak Firnanda? Sudah jelas kenapa diambil sore hari terkait dengan proses respirasi atau penguapan? Ya, jelas? Oke, terima kasih Ya, Adik Bu. Firnanda. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut. Oke, ini melalui kolom chat ini ada yang bertanya. Ini dari Dinas BKP, Dinas Pendidikan Kota Batu. Iya, dari Kota Batu, Jawa Timur. Oke, ini ada pertanyaan untuk penambahan EM4 seberapa banyak? Nah, setelah 6 hari jika belum habis bisa bertahan berapa lama ini Pak Bambang? Nah, kemudian masa kadaluarsanya bagaimana? Kemudian pengaplikasiannya bagaimana? Wow, ada pertanyaan banyak ini. Ada dosis E4, kemudian kalau 6 hari tidak habis bagaimana? Kemudian masa kadaluarsa, kemudian bagaimana cara pengimplementasian? Ya, silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih. Ini pada siapa? Ibu Rina. Rina Haryani itu. Rina Haryani. Ya. Ibu Hani ya dari DPKP Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Batu ya. Jadi berapa sih sebenarnya EM4 yang kita gunakan di dalam proses pembuatan ZPT ini? Ya, itu kan bahwa di situ kita anukan ada sekitar 50 ml ya. Jadi untuk satu proses itu ya 1 liter air kelapa itu EM4-nya 50 ml, gulanya 100 gram, kemudian togennya juga 100 gram. Ya, itu. Kemudian ya. Kadaluarsanya. Setelah 6 hari jika belum habis gimana? Nah, di dalam proses 6 hari itu kan baru proses, baru mulai. Ya. Karena baru bisa dipakai sebagai zat pengatur tumbuh itu baru 6 hari. Ya. Jadi setelah 6 hari itu kalau dipakai ya bisa gitu. Tapi sebelum 6 hari kan belum istilahnya proses fermentasi. Jadi ZPT-nya belum bisa digunakan, tapi setelah 6 hari bisa. Nah, kemudian mengenai masa kadaluarsa, ya masa kadaluarsa itu juga tergantung daripada penyimpanan. Kalau sering dibuka, ya itu kan berarti udara dari luar masuk sehingga menyebabkan juga cepat rusak. Tapi kalau dia jarang dibuka, dia juga akan menjadi lebih awet. Tapi paling tidak 3 bulan ZPT kita itu bisa digunakan ya. Nah, untuk pengaplikasian ya pengaplikasian tadi kita terangkan bahwa ZPT yang sudah jadi yaitu setiap liter air 1 liter air itu ditambah dengan 3 sendok ZPT yang kita buat tadi. Jadi kemudian diaduk baru kita aplikasikan ke tanaman. Jadi kalau kita menggunakan yang sprayer yang 15 liter, berarti ZPT yang gunakan berarti 15 dikalikan 3. Nggak ada suara ya Pak? Sendok kan gitu. Jadi ada 45 sendoknya. Itu dari saya Bu Ani ya. Mudah-mudahan jawaban saya bermanfaat untuk Ibu sekalian. Iya, baik Pak Bambang. Mudah-mudahan Bu Ani masih tetap menyimak, tetap mengikuti BOC kita kali ini dan mendengarkan penjelasan dari Pak Bambang. Oke, baik Sobat Tani. Selanjutnya kita lihat. Melalui kolom chat saja ya. Oke, kita lihat untuk melalui kolom chat ini Pak Bambang ada pertanyaan dari Bapak Muhammad. Dari mana Pak Muhammad ini?
ini menanyakan bagaimana pengaplikasian JPT untuk stek. Nah, Pak Bambang, pertanyaan yang bagus Pak Bambang. Iya. Iya. Jadi di dalam proses pengaplikasian JPT untuk stek ya, ini kalau pakai ini ya, jadi itu di 1 liter itu ditambah dengan 3 sendok tadi, kemudian steknya kita potong, kita rendam dulu. Jadi rendam di dalam ZPT yang kita buat. Tetapi yang paling mudah mungkin untuk Pak Muhammad ya, kan juga selain itu kan juga air kelapa. Air kelapa langsung, istilahnya stek yang kita buat kita rendam di air kelapa juga bisa. Atau mungkin kalau Pak Muhammad menggunakan bawang merah ya, bawang merah dipotong, kemudian kita oleskan kepada stek yang akan kita tanam, itu juga mudah digunakan sebagai zat pengatur tumbuhnya, Bu Leli. Ternyata bawang merah bisa digunakan untuk perangsang perakaran juga. Iya, banyak sekali. Ya, gimana? Mudah-mudahan ini Pak dari mana nih Pak Muhammad mendengarkan pemaparan dari Pak Bambang ya, tentang pengaplikasian zat pengatur tumbuh untuk stek. Oke. Kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian Sobat Tani untuk mengisi daftar hadir ya yang sudah ada di kolom chat kita. Ya, mohon Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di kolom chat di layar yang ada di BOC kita hari ini. Oke. Silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi pertanyaan? Oke. Ya. Itu Pak Darmin. Silakan. Pak Darmin lagi tadi udah. Silakan Sobat Tani, jangan sampai membawa penasarannya ke rumah. Sekarang. Baik, ya. Ini pertanyaan, saya ada beberapa pertanyaan. Iya. Itu bonggol pisang apa yang paling bagus untuk SPT ini? Terus air kelapa muda atau tua, dan biasa kan memang saya ambil air kelapa dari pasar. Itu yang baru apa yang atau yang sudah lama apa masih bisa dipakai? Mungkin begitu aja. Oke, terima kasih nih Pak Darmin, pertanyaannya yang luar biasa ini. Yang pertama ini bonggol pisang yang diambil dari jenis pisang apa ya. Kemudian air kelapanya yang tua atau yang muda. Pak Darmin senang yang tua atau yang muda? Pertanyaan saya. Pak Darmin senang yang tua atau yang muda? Ya, kalau saya senang yang tua Pak Darmin. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya kira-kira air kelapanya itu apakah masih baru atau sudah menginap gitulah Pak ya, yang sebaiknya seperti apa? Monggo Pak Bambang, ini pertanyaan luar biasa dari Pak Darmin. Salam sehat Pak Darmin. Jadi pertanyaannya cukup menggigit banget kan ya. Kebetulan bukan, ternyata beliau adalah organik pare-pare usulkannya. Jadi memang petani organik sungguhan kan gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bonggol pisang apa sih yang paling baik? Ya, untuk sementara ini saya terus terang belum tahu pisang apa yang paling baik kan ya. Tetapi di dalam beberapa literatur yang saya baca, saya ketahui dan saya coba, itu ternyata yang penting itu adalah bonggol pisang, Pak. Ya, kenapa di bonggol pisang? Karena bonggol pisang itu mengandung sitokinin itu aja kan gitu. Sitokininnya. Apakah pisang raja, pisang Ambon atau pisang kepok? Ini sementara saya belum sampai penelitian sampai ke sana, tetapi yang kami gunakan kebetulan adalah bonggol pisang. Itu aja, Pak ya. Nah, kemudian yang kedua apa tadi boleh nih? Air kelapa. Jadi kelapa yang tua atau yang muda gitu. Jadi kalau air kelapa yang paling bagus ya kalau kata saya sebagai sama dengan Pak Darmin mungkin pilih yang muda kan gitu kan. Karena apa? Yang muda itu kandungan gulanya juga lebih bagus, kemudian juga kandungan sitokininnya juga cukup bagus kan juga gitu ya. Auksinnya juga ada di situ.
Oke. Kemudian mengenai tadi ini yang lama atau yang baru, akan lebih bagus yang baru, Pak. Masih segar di dalam untuk proses pembuatan ZPT. Ya, kalau sudah lama Pak Bambang khawatir sudah terkontaminasi dengan bakteri lain. Gitu. Oke, baik. Iya. Gimana Pak Darmin? Oke? Oke, alhamdulillah. Oke. Makasih banyak Pak Bambang atas. Terima kasih Pak Darmin. Selamat ketemu lagi nanti kita di Pare-Pare. Ya. Lanjut lagi Sobat Tani yang masih penasaran. Jangan sampai kembali ke rumah, kembali ke instansi dengan segudang penasaran. Silakan tuntaskan pertanyaan-pertanyaannya di sini Bapak sekalian. Ya, monggo. Ya. Ada lagi? Silakan. Oke. Silakan. Oke. Saya Bu. Oke. Cukup Bapak Ibu Sobat Tani? Sudah tidak ada lagi yang bertanya? Iya. Saya Bu. Iya. Oh, masih ada? Oh, Pak Supriyadi. Oh, Pak Supriyadi ya. Ya, silakan Pak Supriyadi dari Pesawaran. Ini tetangga dekat kita ini. Pak Supriyadi, halo. Silakan di raise hand Pak Supriyadi. Ya. Oh, bukan. Enggak ya? Itu Hasan, Pak Hasan Basri. Hasan. Oke. Saya ini lagi yang bertanya? anak mau nanya. Oke. Itu bisa diganti dengan bawang merah enggak? Atau kalau bisa bawang merah untuk dibuat jadi ZPT itu di blender dulu bawang merahnya. Bisa dipakai. Ya aja. Oke, Ibu Gustin mohon maaf Ibu Gustin, mohon di raise hand dulu. Kameranya biar terlihat cantiknya Ibu Gustin. Ya, kami tidak melihat tercantiknya Bu Gustin. Oke, silakan kameranya. Oh, Bu Asa. Bu Asa. Ya. Oh, Bu Asa. Oke, Bu Asa. Oke, bisa diulangi lagi pertanyaannya Bu Asa? Nah, itu kalau tadi pembuatan harus pakai rebung, bisakah rebungnya diganti dengan bawang merah? Nah, bawang merahnya yang dipakai bisa enggak kulitnya aja gitu. Sisa kita ngupas kulit bawang merah. Terus kalau misalnya hanya bawang merah jadi ZPT, bisa enggak kulitnya aja diolah di blender? Gimana? Oke, terima kasih Bu Asa. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Seperti yang saya ungkapkan tadi Bu Asa, bahwa kita ini memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Dan yang paling penting adalah kita membuat ZPT ini tergantung tujuan dan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, sekarang pertanyaan Bu Asa adalah, bagaimana kalau rebung atau bonggol pisangnya digantikan dengan bawang merah atau kulitnya? Monggo Pak Bambang, silakan. Gini kan, kalau kita mau memproses suatu produk, baik itu ZPT, kita kan tinggal mau melihat tujuan kan ya. Nah, tujuan kita mau apa? Nah, kalau kita pengen memperbanyak auksin, berarti auksin itu ada di bawang merah, itu kan auksin kan gitu. Nah, ya itu maka ditoge, termasuk di bawang merah itu adalah itu kan itu. Bisa aja terjadi nanti Ibu juga mau membuat ZPT mungkin di materi ada sendiri, bawang merah itu dicampur dengan air kelapa langsung di blender juga sendiri ada di sana. Nah, kebetulan yang kita sampaikan dua itu, yang satu menggunakan rebung dengan yang satu menggunakan bonggol pisang itu hampir mirip sama ya. Tapi di lain-lain juga bisa. Kemudian jagung muda itu juga ternyata juga bisa. Bahkan yang paling ekstrim, yang paling mudah lagi, kalau kita mau menggunakan sebagai auksin, Ibu mungkin rebus jagung, airnya itu disiramkan ke tanaman, itu juga sudah menjadi sebuah yang namanya zat pengatur tumbuh. Air rebusan jagung, ya jagung manis. Rasanya manis Pak Bambang ya? Iya. Oke, itu yang suka Pak Bambang. Jadi bisa aja gini Bu Hasan ya. Ibu menggunakan bawang putih merah sendiri dicampur dengan air kelapa, kemudian dilakukan pemblenderan, kemudian digunakan, itu juga bisa.
Nah, mungkin untuk bisa melihat komposisi-komposisi di materi yang saya sampaikan di dalam apa itu LMS itu ada semua. Ya, itu bisa kita gunakan untuk membuat zat pengatur tumbuh. Oke. Jadi artinya dapat kita simpulkan ini dalam pembuatan zat PT ini Pak Bambang ya, bahwa tadi dapat digunakan berdasarkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, dan tetapi kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan. Ya baik, silakan teman-teman yang lain. Oke, ya. Waktu juga yang tidak bisa teman-teman untuk melanjutkan diskusi ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Namun yang belum sempat bertanya, silakan di kolom chat nanti akan dijawab langsung oleh narasumbernya. Baik, Sobat Tani, dengan ikhlas ya kita untuk sudahi dulu diskusi kita pada kali ini. Baik Pak Bambang, sudah kita lalui bersama ini dari sesi pemaparan, bincang-bincang, kemudian kita praktek dan kita diskusi. Kira-kira dari rangkaian-rangkaian yang sudah kita lalui ini, apa yang dapat kita tangkap? Jadi Ibu Leli dan Sobat Tani semuanya ya, kalau kita lihat dari pemaparan tadi ya, bahwa zat pengatur tumbuh itu berperan aktif di dalam proses meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, di dalam proses meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di situ juga ada proses untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas daripada hasil panen. Jadi hasilnya supaya menjadi lebih baik. Ya. Kemudian di dalam proses pembuatan ZPT itu diambil dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, ya, dan bisa bermanfaat untuk kita. Kemudian cara membuatnya juga gampang. Kemudian juga mudah diaplikasikan ke dalam tanaman kita. Mungkin itu aja. Iya. Baik Sobat Tani, kesimpulan yang sudah disampaikan oleh narasumber. Yang mendasar sekali adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita, dan yang terakhir adalah bahwa menurut narasumber di mana dalam pembuatan zat pengatur tumbuh ini adalah mudah dalam pembuatannya. Oke. Baik Sobat Tani yang berada di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah semua rangkaian sesi kita hari ini sudah terlaksana dengan baik. Mulai dari pemaparan, bincang-bincang, praktek, dan diskusi. Terima kasih Sobat Tani, hari ini kita mendapat suatu materi yang luar biasa dan dari narasumber yang luar biasa. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih kepada Sobat Tani semua dan para panitia. Oke. Juga lupa saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Tani yang berada di seluruh penjuru Nusantara yang begitu antusias dan yang masih setia mengikuti BOC sampai dengan saat ini. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke. Oke. Akhirnya Leli Suryati sebagai host pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya juga tidak mau kalah dengan Kepala Balai atau dengan MCKC kita. Saya Pak Bambang ada sedikit pantun juga untuk teman-teman. Oke ya. Pergi ke kantor kendaraan motor. Singgah sebentar di pelataran. Selesai sudah saya menjadi moderator. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya. Host kita keren, narasumbernya keren, ganteng, terus pantunnya oke. Itu yang paling penting. Jangan lupa Mbak Cici materinya. Materinya juga itu nomor satu. Nah, kita ingetin buat Sobat Tani semua yang ingin mendapatkan materi yang tadi kita bahas dari awal sampai dengan akhir, Sobat Tani semua bisa langsung klik link yang ada di bawah ini, ya. Link
BOC Pol 194. Di situ Sobat Tani bisa langsung mengklik, mendapatkan sertifikat, mengisi daftar hadir, terus materinya juga udah langsung ada di situ ya. Oke. Nah, iya kita mau kasih informasi juga buat Sobat Tani bahwa YouTube BPP Lampung saat ini sedang ada gangguan teknis. Ya, jadi mungkin setelah acara ini selesai akan kita upload recording ini di YouTube BPP Lampung. Jadi buat Sobat Tani jangan lupa subscribe dan ikuti untuk melihat materi yang tadi kita bahas ya. Benar sekali Mbak Cici. Oke, demikian. Oke. Iya, buat Sobat Tani yang sedang bergabung, oke langsung aja kita tutup. Demikian yang tadi sudah disimpulkan oleh host kita Ibu Leli Suryati dan narasumber kita Bapak Bambang Haryanto SPMSI. Semoga materi yang dibahas pada hari ini sangat bermanfaat bagi Sobat Tani semua. Oke. Dan Sobat Tani dengan berakhirnya Bertani On Food volume 194 pada pagi hari ini, semoga menambah ilmu Sobat Tani semua ya. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada host kita, narasumber kita dari Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Oke, terima kasih juga kepada Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Terima kasih juga buat seluruh teman-teman dari Pusat Pelatihan Pertanian. Dan juga seluruh Sobat Tani yang secara langsung bergabung di BOC 194 kali ini, baik di Zoom meeting maupun di YouTube BPP Lampung. Oke, serta terima kasih juga untuk seluruh tim kreatif dari Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Dengan demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian, ketahanan bangsa. Berawal dari menguatkan cita memajukan pertanian, kami, Balai Pelatihan Pertanian Lampung, hadir sebagai unit pelaksana teknis, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian. Balai Pelatihan Pertanian Lampung memiliki 4 wilayah kerja di Pulau Sumatera, Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Balai Pelatihan Pertanian Lampung memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pelatihan di bidang teknis, fungsional, kewirausahaan, di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pertanian. Sampai saat ini, kami terus berinovasi dan berupaya menghasilkan purnawidya melalui berbagai jenis pelatihan. Kami telah melaksanakan pelatihan teknis, fungsional, dan kewirausahaan bagi aparatur dan non-aparatur, serta telah menghasilkan puluhan ribu purnawidya. Kami berkontribusi bagi pertanian dengan memastikan memberdayakan sumber daya manusia yang handal dan berkapabilitas. Kami memiliki SDM yang profesional, terlatih, dan berpengalaman, yaitu para wideswara yang memiliki kemampuan khusus di bidang pertanian. Dengan kerjasama dan saling bahu-membahu, kami akan menjadi balai pelatihan yang memberikan pelayanan terbaik. Balai Pelatihan Pertanian Lampung didukung oleh sarana dan prasarana seluas 4 hektar lahan praktek, diantaranya Rumah Pangan Lestari, Laboratorium Pengolahan Hasil, Screen House, serta pabrik tapioka dan sarana pendukung lainnya. Selalu berupaya bersinergi, kami telah banyak menjalin kerjasama dan membangun mitra seperti pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Waikanan, Universitas Lampung, dan Ikatan Alumni IPB. Menjalin kerjasama adalah esensi dari Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Kami sangat terbuka untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang pertanian.
Ayo bersama Balai Pelatihan Pertanian Lampung kita wujudkan SDM pertanian yang unggul, profesional, dan berdaya saing. Selesaikan setidaknya Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Kalian bisa punya kewawasan buat ambil PPKN, terus pas lima kan kalian belajar sesuai dengan peminatan kalian. Misalkan Pak saya lebih Pertanian menjadi kunci ketahanan bangsa. Berawal dari menguatkan cita memajukan pertanian, kami, Balai Pelatihan Pertanian Lampung,